Kita hidup di zaman dimana semua orang bisa berbicara, tapi nggak semua orang sadar apa yang mereka ucapkan. Kita bebas menulis tanpa tahu dampaknya pada orang lain. Kita bebas juga pula berbicara tanpa tahu itu bisa bertahan lama di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Selawat serta salam kita ucapkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita masih bisa belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang lisan sebagai penentu kebaikan dan keburukan manusia. Terkadang apa yang kita ucapkan mungkin terdengar sederhana, tapi tanpa kita sadari, itu juga bisa meninggalkan dampak yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, lisan sering dianggap hal yang biasa. Padahal, dalam Islam, lisan justru menjadi salah satu penentu baik buruknya seseorang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun 'atid. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan malaikat ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bayangkan teman-teman, dari ayat tadi, bayangkan tiap ketikan yang dibumbui gibah atau satu komentar julid di akun orang yang gak kita kenal, itu semua ada catatannya. Kan serem banget. Jadi mungkin kita semua juga pernah mendengar atau pernah mengalami juga ada orang yang niatnya cuma bercanda dan dia merasa omongannya biasa saja, tapi bagi kita yang mendengar itu luka yang tak terlupakan. Benar tidak? Rasulullah SAW juga bersabda, orang muslim yang baik adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, tangan yang dimaksud itu ibarat samalah seperti media sosial kita pada saat ini, yaitu jarimu adalah lisanmu. Karena saat kita mengakses media sosial, kita tentu menggunakan tangan, jari kita, mengetik, mengkomentari. Sama halnya dengan seperti itu. Jadi, ibarat jarimu adalah lisanmu. Terus gimana? Bagaimana caranya agar kita nggak melenceng? Pertama, teman-teman tanya ke diri kita dulu, ini bermanfaat atau tidak? Akankah menyakiti orang lain atau tidak? Kedua, mulailah latih diri untuk bersabar. Ketika teman-teman merasa emosi atau penuh dengan amarah, tahan dulu. Jangan balas api dengan api. Karena sungguhnya lisan saat marah itu biasanya berisi ego, bukan kebenaran. Ingat, kejujuran itu indah, tapi kejujuran tanpa adab bisa menjadi senjata yang mematikan. Pada akhirnya, lisan kita adalah cerminan siapa kita di dalam. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang ada di hati. Jadi sebelum hari ini berakhir, marilah kita jaga kata-kata kita, biar lisan kita jadi saksi kebaikan di akhirat nanti, bukan kebalikannya. Saya Regina Azizah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.